Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana habibina wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur yang panjang, hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna menuntut ilmu ya. Salawat serta salam telah nantinya tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut yang setia kepada ajaran Nabi. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari kalian bisa memimpin doa. Silakan. Bacakan surah Al-Fatihah, kemudian nanti doa satu lagi. Baca surah Al-Fatihah. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, Pak Masih belum hadir hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Baik. Kita absen terlebih dahulu ya. Bulan hadir ya. Susi Anita Ridwan hadir. Fahmi Abdullah hadir. Kemudian Muhammad Fatir hadir ya. Hadir semua ya. Oke, baik. Kita tulis dulu. Baik anak-anak sekalian. Jadi seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu kita harus sepakat bersama-sama. Ya, yang pertama, Bapak harap selama proses pembelajaran berlangsung, anak-anak harus fokus tetap mengikuti pembelajaran. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika anak-anak hendak keluar atau ke kamar mandi, maka harus menyampaikan izin terlebih dahulu. Bisa dipahami? Bisa? Bisa ya, kita sepakati bersama. Oke. Kemudian Bapak harap juga anak-anak harus fokus selama proses pembelajaran berlangsung. Bisa ya? Bisa ya? Oke, baik kita sepakat. Baik anak-anak sekalian, Pak ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih. Tentang apa kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Tentang makna sholat. Baik. Nah, terkait dengan makna sholat, Pak ingin tanya lagi. Tadi malam ada yang sholat isya? Sholat semua ya? Oke, baik. Ada yang tahu berapa jumlah rakaat dalam sholat isya? Ada 4, betul sekali, ada 4 ya. Kemudian, Pak mau tanya lagi. Setelah sholat isya, biasanya apa yang dilakukan Pak? Setelah sholat isya? Berzikir. Ada yang berzikir, kemudian ada yang melakukan apa lagi? Sholat sunnah. Baik. Pak mau tanya lagi. Hukum pelaksanaan sholat isya itu apa? Wajib ya, hukumnya wajib. Sedangkan kalau sholat sunnah hukumnya sunnah ya.
Jadi kalau hukum pelaksanaan sholat isya itu hukumnya wajib, sedangkan hukum pelaksanaan sholat isya itu sholat sunnah itu adalah sunnah. Nah, kemudian Pak ini tanya lagi. Kalau hukum pelaksanaan zikir sama hukumnya seperti sholat sunnah. Berarti hukumnya apa? Sunnah, betul sekali. Baik anak-anak sekalian, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu nanti anak-anak dapat menentukan ketentuan sholat dan zikir ya, bisa dipahami? Kemudian yang kedua yaitu anak-anak dapat menganalisis ketentuan daripada sholat dan zikir. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu nanti anak-anak sekalian dapat menganalisis perilaku mengamalkan sholat dan zikir. Kemudian tujuan pembelajarannya kita yang ketiga yaitu nanti di terakhir kita akan membuat quotes ya. Quotes itu dia seperti kata-kata mutiara atau kata-kata peringatan. Nanti kita gunting kemudian kita tempelkan di salah satu kertas manila yang sudah pasti akan nanti hasil tempelan hasil pekerjaan kalian itu nanti kita tempel di ruangan kelas kita ya. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Oke, baik ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut kepada penayangan video, Pak ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Ada yang tahu tentang ketentuan sholat? Yang pertama apa? Takbir. Apalagi? Membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ruku. Kemudian apa? Sujud. Duduk di antara 2 sujud. Kemudian apa lagi? Tahiyat akhir. Apa lagi? Terakhir apa? Salam. Betul sekali. Jadi itu ketentuan daripada sholat. Kemudian kalau ketentuan dari zikir apa saja yang biasa kamu lakukan pada saat pelaksanaan zikir? Apa? Yang pertama menyebutkan apa? Kalau selesai sholat itu yang biasa kalian dengar orang sebut apa? Pertama, subhanallah. Kemudian yang kedua apa? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Allahu Akbar. Ya, benar sekali ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi sebelum Pak akan membagikan LKPD, nanti anak-anak sekalian Pak akan tayangkan video ini. Anak-anak sekalian bisa menyimak secara baik ya, secara seksama. Kemudian anak-anak sekalian bisa melihat dari video ini apa yang bisa diambil, bisa dipahami ya. Jadi nanti dari tayangan video ini yang Pak akan tampilkan, itu anak-anak bisa perhatikan secara seksama ya, bisa ditulis secara ringkas hal-hal penting yang ada di dalam video. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, baik anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana habibina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur yang panjang, hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam dan henti-hentinya tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut yang setia kepada ajaran Nabi. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Jadi pada pertemuan kali ini Bapak harap anak-anak sekalian dapat menyimak video yang ditampilkan ini terkait menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Baik anak-anak sekalian, pada slide ini terkait dengan sholat dan zikir, poin pertama yang harus kita pelajari yaitu makna sholat itu sendiri.
Jadi secara bahasa sholat berarti berdoa. Di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi sholat fardu terbagi menjadi dua. Yang pertama fardu ain. Fardu ain yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf dan tidak boleh ditinggalkan atau dibatalkan. Kemudian yang kedua yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf yang telah dianggap cukup atau sah meskipun dikerjakan oleh sebagian orang saja ataupun satu orang. Kemudian hukum sholat sunnah pun dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan atau sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan jarang ditinggalkan. Kemudian sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau boleh dikata kadang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kadang tidak dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian, salah satu manfaat daripada sholat yaitu sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jika sholat dilaksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dosa kepada orang lain. Zikir dengan hati yaitu dengan cara bertafakkur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Kemudian yang kedua yaitu zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, dan membaca Al-Quran dan selawat. Kemudian yang ketiga yaitu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zikir dengan perbuatan. Kemudian anak-anak sekalian, salah satu dari manfaat zikir adalah zikir dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena dengan zikir kita dapat mengendalikan dorongan-dorongan negatif dalam diri kita dan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik sebagai manusia. Baik anak-anak sekalian, jadi dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi, Bapak ingin bertanya kepada anak sekalian. Dari video tadi, informasi apa yang kalian dapatkan dari tayangan video tadi? Hukum pelaksanaan sholat dan zikir. Hukum pelaksanaan sholat dan zikir. Ada lagi? Manfaat mengerjakan sholat dan zikir. Ya, manfaat mengerjakan sholat dan zikir. Kemudian, betul. Jadi begini anak-anak sekalian. Jadi hukum pelaksanaan sholat dan zikir itu ada wajib, ada sunnah. Ya, yang wajib itu ada sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Itu yang dimaksud dengan hukum pelaksanaan sholat yang wajib. Kemudian kalau sunnah itu banyak ya. Jadi hukum pelaksanaan sholat dan sunnah itu misalnya contoh sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu banyak. Jadi misalnya ada sholat sunnah sebelum sholat ya, qobliyah dan ba'diyah. Ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah tahajud, ada juga sholat sunnah tarawih, witir dan lain sebagainya, masih banyak ya. Kemudian tadi yang bulan berikutnya tadi apa? Manfaat mengerjakan sholat dan Ya, zikir. baik. Jadi manfaat dari mengerjakan sholat dan zikir. Sholat itu yang pertama yaitu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Ya, kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Baik anak-anak sekalian. Jadi nanti setelah ini Pak akan membagikan kalian LKPD-nya, ya, membagikan kalian LKPD dan nanti LKPD yang Pak bagikan ini nanti kalian bisa gunting seperti yang sudah Pak jelaskan di awal tadi, kemudian digunting, kemudian ditempelkan. Ditempelkan, kemudian nanti hasil dari pekerjaan kalian itu nanti kita tempelkan di kelas. Jadi anak-anak sekalian, dari gambar yang ada ini nanti anak-anak pisahkan dua gambar, ya, pisahkan dua gambar, yang satu perilaku sholat, yang satu perilaku zikir, ya, bisa dipahami? Nanti dari hasil gambar yang anak-anak sudah petakan tadi nanti ditempel di sebuah kertas, ya. Jadi nanti setelah itu baru kita buatkan quotes-nya, ya, bisa dipahami? Oke, baik. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ya. Nanti tulis di atas ini kelompok 1, ya. Jadi nanti ini yang sudah. Kalau dimutin semua dong, dong. Nanti ini ada di sini. Jadi nanti kalian gunting, kalian kemudian tempel, ya. Bisa dong. Tempel ini nanti kita quotes-nya nanti di bawah. Kalian gunting dulu. Kemudian kasih jarak itu nanti tempel di atas. Bisa tulis di situ sekalian, tulis kelompok 2. Kita bisa tulis di situ. Nanti digunting saja, nanti boleh. Jadi nanti setelah ini dong, setelah kalau sudah selesai kerjakan, nanti maju ke depan, maju ke depan, dan nanti presentasikan. Bisa dong, presentasikan seperti biasa gitu. Kalau di sekolah pernah presentasi dong, kalian dong, maju ke depan, nanti salah satu pegang kertasnya, satu membaca. Nih, dong. Untuk satu menghadirkan sholat dan zikir. Jadi itu yang bukan quotes yang sudah digunting itu, ya, digunting itu. Kamu tulis kata-kata, ya, bisa dong. Kamu tulis kata-kata quotes terkait dengan sholat dan zikir. Jadi quotes itu dia seperti kata-kata motivasi, dia seperti kata-kata motivasi, ya, kata-kata motivasi atau kata-kata peringatan, bisa, ya, betul. Terus tempel. Baik ya, Pak lihat dulu apakah tempelannya ini sudah sesuai atau belum. Ya betul ya, sudah ini tentang perilaku sholat kan. Nah ini sudah benar ya, sudah benar ini sholat berjamaah. Ini baik rekan-rekan sekalian. Jadi dari hasil pekerjaan yang sudah kalian kerjakan ini, kalau perhatikan ya. Jadi dari hasil yang sudah kalian kerjakan ini, nanti kalian maju ke depan, ya, kalian maju ke depan untuk presentasikan, ya.
seperti biasanya itu kalian presentasikan. Jadi salah satu pegang, ya, salah satu pegang, kemudian salah satu mempresentasikan. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa? Kelompok mana duluan yang presentasi? Kelompok satu duluan. Oke, baik. Kelompok satu duluan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami Oke. Tentang menghadirkan sholat sholat tajdid. Oke, terus. Contoh perilaku sholat. Ada sholat berjamaah dan sholat sendiri. Coba. Dan contoh perilaku zikir. Sholat adalah tiang agama. Oke, terus yang kedua. Sholatlah kalian sebelum kalian disalatkan. Oke, tentang zikir. Zikir membuat kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terus satu lagi. Zikir pelindung jiwa dan memberi ketenangan. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok satu dulu. Oke, terima kasih untuk kelompok satu. Silakan kembali ya. Oke. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perhatikan ya. Oke. Kami dari kelompok 2 akan Mempresentasikan. mempersatikan Hasil kerja kelompok kelompok kami. Menghadirkan sholat dan zikir. Oke. Contoh perilaku sholat. Sholat berjamaah. Ini sholat sendiri. Oke, terus sebelahnya. Contoh perilaku zikir. Salat adalah obat bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Oke. Kedua. Salat adalah obat dari segala kegelisahan. Oh ya, tentang zikir. Tentang zikir. Dengan zikir, ketakutan berubah menjadi keberanian. Oke. Dan Coba dulu. Oke. Silakan anak-anak sekalian. Jadi setelah kalian memaparkan hasil presentasi tadi, Pak lihat kalian sudah sangat bagus hari ini, ya. Sudah sangat bagus hari ini. Perkembangan kalian juga sangat bagus hari ini. Pak lihat juga kalian sudah mengerjakan RKPD sesuai dengan instruksi yang ada di lembar kerja. Pak juga melihat kalian bekerja sama dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Itu Pak rasa sangat senang sekali karena kalian bisa bekerja sama dengan baik. Ya, jadi setelah ini Pak akan membagikan kalian tugas evaluasi, ya, tugas evaluasi mandiri. Jadi tugas ini nanti kalian kerjakan secara sendiri-sendiri. Bisa dipahami? Jadi di sini ada 4 soal yang kalian harus kerjakan, ya. Jadi tadi itu kan kalian sudah kerjakan secara kelompok, ya. Sudah dibantu sama teman-temannya. Sekarang ini tugas mandiri kalian. Kalian harus mengerjakan secara sendiri-sendiri, ya, tanpa dibantu oleh teman. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, tadi kan kalian sudah bekerja sama-sama. Sekarang kalian bekerja sendiri-sendiri, ya. Bisa dipahami ya? Oke, Pak bagikan kalau begitu. Oke. Silakan dikerjakan dulu ya. Silakan kerjakan dulu. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke. Silakan. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Waktu kalian dimulai. Silakan. Oke. Silakan. Tuliskan. Silakan kerjakan. Oke, baik, sudah selesai? Sudah ya? Baik, silakan dikumpulkan. Oke, silakan dikumpulkan ya. Kumpulkan. Oke, dikumpulkan. Oke, baik. Nah, apa lagi?
Jadi Pak lihat dalam proses pembelajaran kita hari ini dari kegiatan pembukaan itu anak-anak sudah baik dalam proses pembukaan pembelajaran kita. Kemudian pada saat kegiatan ini juga Pak lihat anak-anak sudah mulai mengerjakan LKPD dengan baik ya, sudah mengerjakan LKPD sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD ya. Nah, itu Pak sangat apresiasi kepada anak-anak sekalian. Pak senang kalian bisa melakukan pekerjaan ini secara kelompok dan bersama-sama ya. Jadi anak-anak sekalian, manfaat daripada melaksanakan sholat dan zikir adalah yang pertama, sholat dapat mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Kemudian zikir itu fungsinya yang pertama yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi sholat dan zikir juga itu sebagaimana yang sudah kalian tuliskan, yang ada di dalam kursi yang kalian sudah tuliskan ya, bisa dipahami dong? Oke. Jadi anak-anak sekalian, kamu harus ketahui bersama bahwa dengan di dalam diri kita ini, kita juga harus memberi makan ya, memberi makan kepada diri kita dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat. Kamu sudah ketahui bersama bahwa sholat itu ada wajib, ada sunnah. Kalau yang wajib itu berarti dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Ya, sedangkan kalau sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Ya, jadi kalau sholat wajib itu yang kita ketahui ada di 5 ya, ada maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Ya, sedangkan kalau sholat sunnah itu banyak ya. Nah, jadi sholat sunnah itu yang tadi sudah saya sebutkan di awal tadi itu ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu setelah sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu, qobliyah itu sebelum sholat fardu. Jadi ada sholat sunnah tarawih, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud dan lain sebagainya. Ya, bisa dipahami anak-anak sekalian. Jadi anak-anak sekalian, Pak harap setelah pulang dari sini, pulang dari sekolah, kalian juga harus tetap belajar ya. Tetap belajar, tetap bantu orang tua ya. Kasih ya, bantu orang tua, sudah ya, bantu orang tua. Kemudian kamu juga harus rajin belajar karena nanti di depan nanti beberapa bulan kemudian kalian akan mengikuti ujian ya. Jadi kalian harus mulai rajin belajar. Baik anak-anak sekalian. Jadi sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita siapkan hati, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum baik, sama-sama. Baik, doa kafaratul majelis ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.